يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan ngopi bareng Kiai, ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai dalam episode yang insya Allah episode ke-14 kali ini. Dalam episode kali ini kita memasuki bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban ini juga ada beberapa keistimewaan yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami agar menjadi amal ibadah juga untuk kita nanti. Nah, masih bersama saya Hendra Tuko dan pemandu acara kita, narasumber kita Gus Hai. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Malam ini beliau akan kupas tuntas keistimewaan apa saja yang ada di bulan Sya'ban ini. Namun sebelum pemirsa menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, and share. Karena subscribe itu gratis dan ini adalah sarana untuk ibadah. Agar Anda tidak ketinggalan channel kami, tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel kami ini. Baik pemirsa, kita langsung saja kita simak uraian dan penjelasan dari narasumber kita. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Ayuhal musyahidun wal hadirun di majelis Ta'lim An-Nahdiyah dalam acara ngopi atau ngobrol seputar agama sambil ngopi. Kali ini pertemuan yang keberapa? 14. Yang ke-14. Mudah-mudahan pertemuan kita ini yang ke-14 di awal Sya'ban dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan pada malam hari ini kita bertempat di rumah Bapak Aditya dan kita doakan mudah-mudahan rumah ini beserta penghuninya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena digunakan untuk bersilaturahim, berkumpul bersama untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengobrol seputar agama. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban ya. Pertemuan yang lalu kita berada di bulan Rajab dan kita sudah ngobrol-ngobrol ya tentang seputar Rajab. Kali ini kata Bang Tuko akan dibahas tuntas, tapi kayaknya terlalu takabur karena terbatasnya ilmu saya. Tapi ya kita bahas selintas semampunya kita, seilmu yang kita miliki, betul ya? Ya. Jangan sampai kita datang bulan Sya'ban seakan-akan tidak ada apa-apa, lewat begitu saja tanpa makna ya. Nah, jadi karena setiap bulan itu pasti ada kebaikannya ya. Termasuk bulan Sya'ban. Sebagaimana dijelaskan, Inna Rajab syahrullah, bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Jadi Sya'ban ini diapit oleh 2 bulan. Jada di tengah-tengah. Ini kadang-kadang membuat orang lalai di situ. Bulan Rajab semangat dijelaskan kan kemarin sudah kan.
Ini bulan istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan ini Allah memanggil langsung Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya. Pemimpin dari segala nabi dan rasul yaitu Nabi besar Muhammad. Itu dipanggil langsung oleh Allah ya ke Sidratil Muntaha singgasana Allah untuk menerima amanat salat dan melihat suasana surga dan neraka. Nah, itu. Adapun bulan Sya'ban ini adalah bulan istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mencintai bulan Sya'ban. Sementara orang banyak yang melalaikannya. Ya nanti ajalah Ramadan kan begitu ya. Itu. Bahkan tidak ada puasa sunnah yang terbanyak yang dilakukan oleh Nabi kecuali bulan Sya'ban. Bahkan dalam satu keterangan Nabi hampir puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban itu. Selain Ramadan ya. Tapi di bulan-bulan lain kan tidak seperti itu. Berarti kan ini ada keistimewaan di bulan Sya'ban. Biasanya kan yang kita ketahui Rasulullah kalau berpuasa di bulan-bulan lain misalnya Yaumil Isnin ya. Hari Kamis, Ayamul Bid, puasa bulan pertama 13, 14, 15 kan begitu ya. Kan begitu yang rutin. Tapi di bulan Sya'ban ini tidak. Ini diterangkan oleh Aisyah Ummul Mukminin itu Rasulullah itu seakan-akan tidak pernah berbuka, puasa terus, ya kan? Dan dalam keterangan lain seakan-akan dia ya tidak makan dan minum, seakan-akan tidak berpuasa begitu. Kenapa ini Rasulullah begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban ini banyak sekali sebetulnya kebaikan dan keberkahan. Nah, oleh karena itulah Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya bahwa jangan melalaikan bulan Sya'ban ini ya. Karena bulan Sya'ban ini punya keistimewaan sendiri. Nah, tidak kalah penting dengan bulan-bulan yang lain termasuk Ashhurul Hurum, bulan Rajab itu. Misalnya kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim. Ini yang saya kutip dari kitab Targhib wa Tarhib. An Muaz Ibni Jabalin, Muaz bin Jabal, ini sahabat Nabi, radhiyallahu anhu. Ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullah ila jami'i khalqihi. Namanya yattali'u. Yattali itu artinya mengamati. Jadi meneliti, mengamati Allah itu kepada seluruh makhluknya kapan? Lailatul nisbi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban. Ini salah satu keistimewaan di bulan Sya'ban itu. Bayughfaru li jami'i khalqihi. Dan akan diampuni semua makhluknya itu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT pada malam hari itu jika dia bertobat. Subhanallah. Coba itu. Illa musyrikin, kecuali orang yang musyrik kepada Allah. Nauzubillah. Ya karena musyrik ini bapak moyangnya dosa. Ya, jangan sampai dilakukan. Nggak ada ampun. Iya, nggak ada ampun dah ya. Bahkan termasuk ada syirik yang sering dilakukan. Namanya syirkul asghar, itu pun kalau bisa jangan dilakukan. Apalagi syirkul akbar, syirik besar mah ya. Menyembah selain Allah. Bahkan syirkul asghar yang namanya riya, beribadah mencari popularitas, penceritaan bukan ikhlas karena Allah. Itu pun penyakit abad modern yang sangat dikhawatirkan kalau Nabi suatu saat akan menimpa umatnya. Ya. Itu namanya penyakit riya. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, perang Sya'ban. Semua dosa-dosa itu akan diampuni kalau dia bertobat kepada Allah. Kecuali li musyrikin. Orang yang musyrik kepada Allah. Orang yang mensekutukan Allah. Orang yang menduakan Allah. Jangankan Allah, bini kita juga kalau dimadu, diduain. Waduh. Panas. Gimana kira-kira? Waduh. Ya, sampai sulit Pak Ade berkata-kata itu. Makanya itu luar biasa. Di YouTube sedang beredar itu ada seorang istri mengantar, mendampingi untuk melamar atau suaminya ya dia yang melamarkan langsung bini kedua, bininya sendiri, bini pertama, kan luar biasa itu, calon surga itu. Kata kaum perempuan, siapa yang bicara? Siapa yang ngomong? Itu ya kan? Mama Dede. Itu Mama Dede itu ya. Mama Dede kaget. Wajar ya. Apalagi Allah ya. Jadi Allah sangat marah besar, murka kalau disyirikan.
Dia mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang tidak terampuni. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa 48 itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Ya. Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan mengampuni selain dosa syirik. Jadi selain dosa syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan dia mau bertobat sesuai dengan syarat dan rukun tobat. Lima yasha, dia akan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad ibtara isman azima. Barang siapa ya yang mensyirikkan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang amat besar. Masya Allah ya. Yang kedua, yang pada malam Sya'ban itu, nisfu Sya'ban itu, yang tidak akan diampuni adalah au musyahinin. Oh, tadi musyrikin, orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, al musyahinin, orang yang pendengki, dendam, dengki, hasud. Dengan kata lain, Ajung katakan orang yang suka bikin keributan, keonaran pada malam hari itu tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini hadis riwayat Tabrani ya. Nah, oleh karena itu ada sebuah doa, karena saking bahayanya itu penyakit hasad. Orang kalau sudah hasad, dengki, jangankan yang salah, yang benar aja itu masih salah. Karena dia tidak senang kalau ngelihat saudaranya orang itu senang. Ya kan? Dia susah kalau ngelihat orang lain senang, dan dia senang kalau ngelihat orang lain itu susah. Dia pingin kenikmatan yang ada pada orang itu supaya pindah pada dirinya. Penjahat itu ya. Itu Abu Jahal itu. Nah itu. Sampai ada sebuah doa begini. Allahumma inni a'udzubika min hasadin. Ya Allah, aku berlindung daripada penyakit dengki, penyakit hasad. Ya sudu babal khairat, karena penyakit hasad itu menutup pintu kebaikan. Jadi yang kelihatan itu yang salah terus, sekecil apapun kelihatan itu. Tapi kalau kebaikannya orang yang dia dengki itu nggak pernah kelihatan. Tertutup kebaikannya itu, nggak kelihatan. Yang kelihatan yang salah terus kan gitu ya. Masya Allah. Ya sudu babal insaf, ya sudu babal khairat, wa ya sudu babal insaf. Karena kedengkian itu dapat menutup pintu kebaikan dan pintu keinsapan. Jadi kadang-kadang orang yang hasad itu susah untuk sadar. Kadang-kadang sampai ke bawah mati itu. Ya contohnya Abu Lahab, Abu Jahal sampai ke bawah mati itu dengkinya sama Nabi itu. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di bulan Sya'ban. Ya mudah-mudahan kita dapat meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, keberkahan di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita lalai, kita sia-siakan bulan Sya'ban ini lewat begitu saja tanpa berbuat amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pengantar dari narasumber kita, Gus Hai, yang sekelumit telah mengupas sekitar apa saja yang ada di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai kita melewatkan begitu saja. Nah, pemirsa di rumah dan jamaahnya dia di studio, kita akan mulai kaji kita pada malam hari ini dengan kita melakukan dialog interaktif atau tanya jawab. Mulai penanya pertama Pak Abde, ya silakan Pak Abde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Nah, dari bulan Sya'ban ini ada yang saya mau minta penjelasannya, Gus. Dari kata Sya'ban itu bermakna apa gitu, Gus? Iya. Itu aja, Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sya'ban itu terdiri dari 3 huruf ya. Shin, Ain, Ba. Nah, ini ada kalimat yang mirip-mirip dengan Sya'ban karena dari 3 huruf ini ya. Misalnya Sya'bun. Sya'bun. Ini Shim, Sin, Ain, Ba. Sya'bun ini jamannya Syu'ub. Ini artinya suku. Ya. Suku. Suku, ngerti suku ya? Di Indonesia banyak sekali suku ya. Suku Batak, Jawa, Sunda, macam-macam ya. Itu namanya Sya'bun, suku. Ada lagi Syu'bah, Syu'batun. Syu'bah ini artinya cabang. Dari satu batang itu banyak cabang itu namanya Syu'bah. Itu namanya Syu'bah. Nah itu.
Terus Sya'ban, ya Sya'ban ini ada kata wazan fa'lan. Artinya tersebar cabang-cabangnya kebaikan dan keberkahan. Ya dari satu batang, dari sama itu terus dari satu batang pohon kemudian banyak cabang-cabangnya. Cabangnya banyak, setiap cabang banyak buah-buahnya. Kata orang Cipondo lember. Ya kan? Nah itu. Mumpreng. Iya, itu gambaran Sya'ban tuh seperti itu. Ya kan? Yang bercabang-cabang, ya, udah begitu cabang, banyak sekali lagi buah-buahnya itu ya. Cabangnya banyak, apalagi buahnya banyak, betul nggak ya? Dia bukan hanya rindang bisa bernaung, tapi juga bisa memberikan manfaat, keberkahan bagi orang sekitarnya. Seperti kayak pohon korma itu. Kalau ngelihat pohon korma, subhanallah, kalau lagi panen, di sekitar dekat Masjid Kuba ya, Masjid Kuba itu, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah bersama Muhajirin dan Ansar, itu kan di sebelah nggak jauh dari situ ada kebun korma, luar biasa. Itu kalau sedang panen, demen ngelihatnya itu, masya Allah ya. Jadi bulan Sya'ban digambarkan seperti itu, kebaikan yang sangat banyak, ya, yang bercabang-cabang, bersusun-susun, bertumpuk. Kalau piring bersusun-susun ya, ya bertumpuk-tumpuk. Ya, kalau bertumpuk-tumpuk apa tuh? Pasir, batu gitu ya, yang sangat banyak, luar biasa. Jadi sangat rugi kalau bulan Sya'ban dibiarkan begitu saja, ya kan ya? Dibiarkan berlalu begitu saja, tidak dilirik, tidak disiasati, tidak beribadah, memperbanyak ibadah, terutama ibadah sunnah ya, kalau wajib udah pasti di bulan Sya'ban ini. Itu di dalam kitab Durra ada dialog ya, antara Rasulullah dengan sahabat. Emang kitab ini banyak yang ngeritik ya, yang ditulis oleh Syekh Utsman, bahwa kitab ini katanya hampir 50% hadisnya dhaif dan bahkan maudhu. Ya, tapi mudah-mudahan ini tidak wallahu alam ya, karena saya hanya takjim saja kepada musannif pengarang kitab ini. Atadruna lima sumiya Sya'ban? Apakah kalian mengetahui, kata Rasul pada sahabat, kenapa bulan ini bulan roah? Kata orang Jawa bulan roah, bulan arwah. Biasa orang Jawa pada pulang nyekar, ziarah kubur, karena bulan banyak orang berdoa mendoakan arwah gitu, yang dinamakan roahan. Ya. Rohan. Saya biasanya setiap penutupan pengajian ibu-ibu mengadakan roahan bersama. Nanti pada kirim Fatihah tuh. Nah ini atadruna lima sumiya Sya'ban? Apakah kamu mengetahui kenapa bulan ini, bulan roah ini dinamakan bulan Sya'ban? Bulan roah ini bulan yang keberapa ya? 9 atau 8? Nanti dihitung aja ya. Gitu kan? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat itu memang tawadu sekali sama Rasulullah ya. Jadi kalau nggak tahu dibilang nggak tahu, kalau tahu dibilang tahu. Kalau kita kan sekarang susah kebanyakan. Sok tahu, nggak tahu agama, bicara agama. Kan bukannya sesat, menyesatkan. Nggak bicara politik kan ngawur. Nggak bisa ahli ekonomi, bicara ekonomi itu nggak. Cuman action aja nggak. Sahabat nggak. Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, akhirnya Nabi menjawab, qala, ya kan, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena pada bulan Rawah ini itu yatasya'abu. Apa yatasya'abu itu? Bercabang-cabang. Terkait dengan tadi itu bercabang-cabang, bersusun-susun, bertumpuk-tumpuk, apalah gitu. Pokoknya gambaran kebaikan yang banyak. Khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Makanya dinamakan Sya'ban, karena di dalamnya bercabang-cabang, bertumpuk-tumpuk, bersusun-susun kebaikan yang sangat banyak. Iya, kebaikannya bisa juga dikatakan pahala ya. Begitu. Masya Allah, keberkahan yang luar biasa di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itulah Rasulullah sangat mencintai bulan Sya'ban. Tapi kata Nabi kebanyakan orang lalai di bulan Sya'ban itu. Ya, nanti aja lah Ramadan, begitu kan? Ya padahal busur Sya'ban ini kita mulai tadarusan, mengerjakan sholat sunnah, ibadah sunnah, supaya nanti di bulan Ramadan sudah siap tempur. Tinggal merasakan kenikmatan, kelazatan ibadah gitu kan, nggak sekonyong-konyong kan ya. Gitu. Jadi ada estafet lah begitu kan, harusnya dari bulan Rajab, tuh nggak ya? Bulan Rajab, bulan menanam kan begitu dulu. Ya bulan Sya'ban, bulan merawat tanaman. Nah bulan Ramadan, bulan panen. Bagaimana nggak panen bulan Ramadan? Masya Allah. Al-a'mal mudha'afah, ya kan? Semua amal-amal itu dilipat gandakan. Yang sunnah sama dengan wajib, yang wajib bisa sampai 40 kali lipat pahalanya. Nah itu bulan Ramadan tuh. Wa dzunub maghfuratun, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Doa, berdoa itu mustajab ya.
doa itu dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kehebatan bulan Ramadan. Orang jualan berjejer, jualannya sama, habis semua kalau maghrib itu. Luar biasa itu. Benar. Berkah. Nah, itulah kelebihannya pada bulan Ramadan. Nah, bulan Syaban pun nggak kalah ya dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu kita harus meliriknya ya. Kita harus memanfaatkan ya. Ini kan bulan Syaban hanya sekali setahun ya kan. Ya mudah-mudahan kita kan wallahu alam bisawab, apa kita masih bertemu lagi dengan bulan Syaban yang akan datang, betul nggak ya? Yang luar biasa lagi bulan Syaban ini amal ibadah kita akan diangkat oleh Allah SWT, dilaporkan. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai ahli tobat, ahli ibadah, ahli husnul khotimah. Amin. Karena yang sangat menentukan nanti waktu amal kita diangkat ke langit itu seperti apa. Sangat indah kalau kita sedang beribadah takarub pada Allah di bulan Syaban, amal kita diangkat, betul nggak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Pak Abdi ya, yang mana makna Syaban ini ternyata sangat luas sekali, dan di tengah-tengah luasnya makna itu adalah sesuatu yang selayaknya bisa kita manfaatkan dengan berdasarkan ilmu yang kita kaji malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya penanya yang kedua. Ada lagi? Pak Haji Latif, silakan Pak. Haji Latif M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Gus, Iya. apakah kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sa'ban ini? Ah, iya. Mohon pencerahannya. Bukan Sa'ban ya, Sya'ban. Sin Sya'ban. besar. Kan saya bilang tadi Shin, Ain, Ba. Nah, ini perlu ya. Iya. Ya, harus beda orang yang suka ngaji enggak ngaji. Nah, Pak Latif ini kan rajin ngaji, jadi tidak lagi Sa'ban tapi azan, bukan ajan. Ketahuan orang yang sering ngaji enggak? Ajan, salah. Yang betul azan. Pakai za. Nah, ya. Azan, bukan ajan, bukan j, tapi za. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Haji Latif nanyakan apa Pak? Tentang puasa ya? Puasa Sya'ban ya? Wah, ya tadi sebenarnya sudah selintas Pak Haji Latif sudah saya jelaskan bahwa Nabi itu sangat mencintai Sya'ban, bahkan seakan-akan dia tidak pernah makan dan minum di siang hari bulan Sya'ban. Berpuasa 1 bulan penuh, dan itu tidak pernah dilakukan di luar Sya'ban ya, kecuali Ramadan. Ramadan wajib ya. Itu pasti itu wajib 1 bulan penuh kan ya. Itu hanya di bulan Sya'ban itu. Artinya kan ada tuntunan puasa, betul nggak? Nah, mari kita untuk memperkuat pernyataan ini, statement ini akan saya sampaikan. Ini hadis dari Siti Aisyah. Sedap bener nih kopi baunya ini. Kopi ginseng ya? Wa an Aisyata radhiyallahu anha ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridai Aisyah, Ummul Mukminin ya. Aisyah itu punya julukan Ummul Mukminin ya. Itu ibunya orang-orang beriman. Semua itu julukannya istri Nabi semuanya Ummul Mukminin. Ya, rata-rata seperti itu. Terus kalau Rasulullah Abul Mukminin ya. Bapaknya orang-orang beriman. Kira-kira seperti itu. Cuman Rasulullah, makanya sahabat tidak ada yang manggil ya Muhammad, tidak ada yang sanggup. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Pakai julukan, wahai Rasulnya Allah. Aisyah pun begitu. Bang Muhammad, enggak berada Rasulullah manggil begitu. Abang-abang suaminya. Ya Rasulullah. Iya. Ya Nabi Allah. Wahai nabinya Allah. Ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kan gitu. Wahai pemimpin nabi dan rasul, kan gitu. Itu. Ini kita romannya sama kiai sama ulama songong-songong banget. Iya, harus manggil nama. Sama guru sekolah manggil nama, kan enggak sopan itu. Pak guru gitu kan ya. Pak ustadz gitu ya. Pak dosen kan lebih santun gitu. Betul. Itu sahabat memberikan contoh seperti itu. Enggak sanggup sahabat itu manggil ya Muhammad itu. Enggak ada yang sanggup. Manggilnya ya Rasulullah, ya Ummul Mukminin. Gitu. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Masya Allah.
Ini Aisyah. Ya. Ini Sayyidah Aisyah yang menjelaskan karena beliau kan istri. Jadi sangat dekat, tahu betul bagaimana keberadaan Nabi. Itu. Jadi kata Aisyah, kana yasumu Sya'ban kullah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu berpuasa pada bulan Sya'ban kullah semua. Jadi full 1 bulan. Ini udah bisa dijadikan dalil Pak Jalatib untuk berpuasa di bulan. Cuman ada katanya kalau buat umatnya itu cukup tanggal 1 sampai tanggal 15. Kesananya dengan katakan makruh, kecuali sudah terbiasa. Itu Nabi yang melakukan seperti itu. Nabi kan biasanya sampai nyambung masuk puasa Ramadan begitu. Itu. Qalat kemudian berkata Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah ya. Kultu, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tuh Aisyah tuh manggilnya Rasulullah, bukan ya Bang Muhammad, enggak ada. Ya, itu istri songong itu. Ya. Ahabbu syuhur ilaika antasuma Sya'ban? Apakah bulan yang paling kau cintai itu adalah berpuasa di bulan Sya'ban, ya? Berpuasa di bulan Sya'ban sampai 1 bulan penuh? Apakah ini bulan yang paling kau cintai itu bulan Sya'ban? Itu kan? Itu. Qala, kemudian Nabi menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mai'atin tilka sanah. Bahwa sesungguhnya Allah itu akan mencatat pada bulan Sya'ban itu ala kulli nafsin mai'atin tilka sanah. Itu segala nafsu yang orang yang meninggal, jiwa yang meninggal pada bulan Sya'ban itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun itu. Dicatat itu oleh Allah. Siapa yang meninggal di bulan Sya'ban? Dicatat, ya. Fa uhibbu ayatiyani ajali. Aku sangat senang. Aku senang kalau ajalku itu datang pada bulan Sya'ban. Tapi ternyata kan tidak. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal ya? Nabi meninggal. Iya, Rabiul. Maulid sama dengan kelahiran. Fa uhibbu ayatiyani ajali. Aku senang sekali, maka aku senang kalau ajalku datang pada bulan Sya'ban gitu. Itu. Wa ana shaim, dan aku sedang berpuasa. Nah itu loh. Kenapa Nabi berpuasa? Kan ditanya, kenapa sampai berpuasa Rasulullah SAW itu sampai 1 bulan pun di bulan Sya'ban? Apa kau sangat mencintai? Nah, bulan Sya'ban ini sampai kau berpuasa 1 bulan penuh? Kata Nabi, karena orang yang meninggal dunia pada bulan Sya'ban ini akan dicatat oleh Allah. Dan aku sangat senang sekali kalau ajalku datang pada bulan Sya'ban, aku sedang berpuasa. Makanya Nabi terus berjaga-jaga berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Sya'ban. Masya Allah. Itu. Nah jadi sebetulnya dalil ini sudah bisa dijadikan sebagai, ya, hadis ini sudah bisa dijadikan dalil tentang puasa Sya'ban. Ya kalau saya alhamdulillah kemarin awal Sya'ban saya berpuasa, ya. Berpuasa. Selanjutnya boleh berturut-turut, boleh misalnya Senin Kamis juga boleh. Atau mengambil ayamul bid 13 14 juga boleh. Yang penting jangan sampai tidak puasa. 1 hari mah kudu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kita pilih lah, begitu ya. Begitu. Agar kita, ini ilmu namanya kita pakai gitu. Mungkin kita usah tahu, Bapak kan nanya, mana dalilnya, mana keterangannya. Kalau Nabi itu berpuasa di bulan ini sudah kasih tahu lah, sekarang tinggal kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Pohon tak berbuah untuk apa? Hanya bisa berteduh. Tapi tidak memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang menanamnya, gitu kan, gitu ya. Gitu. Ya deh. Bagaimana Pak Haji Latif? You understand? Alhamdulillah, wallahu a'lam. Subhanallah. Demikian tadi penjelasan atas pertanyaan dari Pak Haji Latif ya, Pak Haji. Dan mumpung ini masih di bulan Sya'ban, siapa yang mau daftar, siapa tahu ini yang mati di bulan Sya'ban. Rasulullah aja pengen loh mati di bulan Sya'ban. Mumpung ini bulan Sya'ban, siapa yang mau daftar duluan? Biar jangan terlalu tegang jamaah An-Nahdiyah dan silakan ngopi. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, sambil kita masih tetap kajian, kita akan membahas beberapa materi lagi. Kita juga jangan terlalu tegang, kita ngopi dulu, ngopi. Ya, sesuainya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen gak boleh ngopi. Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Dapat ngopi, dapat ilmu. Dapat kopi, dapat ilmu. Dapat pahala insya Dapat pahala semuanya. Insya Allah berkah semuanya. Amin, berkah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan kaji kita pada malam hari ini. Saya persilakan untuk penanya yang ketiga. Masih ada? Apa Andre ya Pak Andre? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas saja Bang Ade, bahasanya bebas. Bahasa pinggir kali Bang Ade. Pak Kiai, saya mau bertanya, Boleh. kenapa Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban sampai sebulan penuh? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Rasulullah berpuasa begitu banyak di bulan Sya'ban ya? 1 bulan penuh ya? Iya. Ya, jadi yang pertama itu, tadi juga sebenarnya kita udah singgung-singgung ya. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasul. Makanya dia banyak berpuasa bulan Sya'ban. Dia sangat mencintai. Kan tadi dalam satu keterangan mukadimah dikatakan wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu ada bulanku, ya. Bulannya Nabi, bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah gitu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ini dalam sebuah riwayat hadis ya, li Abi Daud ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, qalat, berkata Aisyah ya, kana ahabus syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada bulan yang bulan-bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ayasumahu Sya'ban. Ayasumahu, yaitu dia berpuasa di bulan Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban karena dia sangat mencintai, yaitu bulan Sumayasilu bi Ramadan. Bahkan puasanya itu sampai disambung dengan Ramadan. Berarti sudah bulan penuh ya? Jadi di sini ada kaitan tadi. Jadi di sini ada kata-kata Sumayasilu bi Ramadana. Kemudian Rasulullah menyambung puasa Sya'ban itu ke Ramadan. Tapi kita nggak dianjurkan. Ya kita cukup dari, kalau kita berpuasa dari tanggal 1 Pak sampai tanggal 15. Pilihlah gitu ya. Itu kalau nggak sanggup 15 hari ya paling tidak 30. Iya. Iya, Senin Kemis atau Ayamul Bid. Ya Amal Bid itu 13, 14, 15 pas tuh ya. Ya atau kita ambil Senin Kemis atau kita kemarin yang bagus sih kemarin pembukaannya harusnya puasa itu. Diawali gitu. 4 Senin lagi ya. Jadi dapat dua-duanya tuh. Gitu. Itu yang pertama ya. Bang Andre, karena Rasulullah sangat mencintai bulan Sya'ban, bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ya alasannya karena pada bulan itu tadi kita udah singgung akan diangkat amal ibadahnya manusia, diangkat. Ya akan diangkat oleh Allah ya ke langit, dilaporkan lah gitu. Misalnya ada sebuah hadis di sini. Akhrajal Imamu An-Nasai telah mentakhrij Imam An-Nasai fi sanadi di dalam sanadnya an Usamah. Nah, siapa Usamah? Kemarin komandan ya, Komandan perang itu, panglima perang. Panglima perang termuda ya. Termuda. An Usamah bin Zaid ya, bapaknya namanya Zaid. Qala Qultu ya Rasulullah. Si Usamah, aku berkata, ya Rasulullah, lam aroka tasumu syahron min syahri minas syuhur. Aku belum pernah melihat kamu berpuasa 1 bulan full minas syuhur daripada bulan-bulan. Mata sumu min Sya'ban. Ya, apa yang kamu lakukan di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu puasa 1 bulan penuh itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, yang lain, zalika syahrun. Kemudian Nabi menjawab, zalika syahrun yaghfalu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena kata Nabi itu bulan syahrun yaghfalu nas, mana yaghfalu goplun, lalai. Bulan yang mana manusia lalai. Lalai. Alah, udah kemarin di Rajab, Sya'ban mah santai aja, besok aja Ramadan kalian gitu kayak. Itu jadi banyak orang melalaikan, meremehkan bulan Sya'ban. Makanya Nabi tuh memacu diri. Di mana umatnya lalai, Nabi malah bersemangat untuk berpuasa 1 bulan. Ini sebagai tarbiyah pendidikan begitu loh, bahwa kita jangan melalaikan, meremehkan bulan Sya'ban. Ayaghfalun nasu anhu.
Ya. Ya, di mana bulan ini lalai manusia daripada Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Yang mana bulan Sya'ban itu baina Rajab wa Ramadan. Itu kata Nabi, yang diapit antara Rajab dan Ramadan itu bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal. Itu bulan yang dimana akan diangkat, diangkat pihi pada bulan Sya'ban al-amal, itu amal-amal. Ila Rabbil alamin, kepada Rabbil alamin. Maksudnya Allah, ya pemelihara alam semesta. Wa uhibbu an turfa'a amali, dan aku senang akan diangkat amalku, wa ana shaim, dan aku sedang berpuasa. Itu alasannya. Ya kan? Tadi kan bilang, aku senang kalau ajalku datang di bulan Sya'ban, aku sedang puasa. Nah, kalau ini beda nih. Aku senang amalku diangkat di bulan Sya'ban, aku sedang berpuasa. Kan dilaporin. Begitu laporin ke Allah, sedang apa tuh? Si Fulan sedang berpuasa. Masya Allah, kan sangat bagus itu. Betul nggak? Sedang apa si Fulan tuh? Lagi ngadu ayam. Sedang ngapain tuh si Fulan di kolong langit? Lagi gibah misalnya begitu. Kan jelek itu, su'ul khotimah, betul nggak? Nah gitu. Ini hadis akhrajahu An-Nasai, ditahrij oleh Imam An-Nasai. Itu Bang Andri, ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW puasa begitu banyak di bulan Sya'ban? Karena satu, Nabi sangat mencintai bulan Sya'ban. Yang kedua, Nabi suka sekali di bulan Sya'ban ini kalau dia berpuasa, amalnya dia diangkat langit, dia sedang berpuasa. Nah, dalam terangan lain tadi, Nabi senang. Kenapa dia berpuasa terus? Kalau ajalnya datang di bulan Sya'ban, Nabi sedang berpuasa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan dari penanya Bapak Andri ya. Sudah jelas Pak Andri ya? Alhamdulillah. Jamaah yang dia dimanapun Anda berada, dan pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, kita masih memiliki satu sesi penanya lagi ya. Silakan penanya yang keempat ya berarti ya. Pak Opa Zaidin nih, silakan Pak. Pak Zaidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Kiai. Ya, pada. Apakah benar pada bulan Sya'ban itu amal ibadah kita diangkat ke langit? Nah, mohon penjelasannya Kiai. iya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi memperkuat. Ya udah, tapi ini nggak apa-apa. Dikokohkan lagi. Ini lebih mengorek-ngorek lagi, mungkin apa ada keterangan lain kan begitu ya? Jadi ya. Lebih dipertajam lagi. Ya, dipertajam lagi lah ya, setajam silet gitu. Setajam silat. Begini. Qalal ulama, berkata para ulama, robul amali, bahwa diangkatnya amal-amal itu salah darajatan, ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Berarti tambah ilmu kan? Tadi nggak ada kan ya? Nggak ada, baru nggak ada ini. kan? Baru ini. Nah, ditanyain Pak Jedin keluar nih. Jadi ternyata pengangkatan amal itu ada 3 cara, atau ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Tuh. Yang pertama, robun yaumiyun. Ini saya susah nyarinya nih, saya nyarinya dari makalah dosen Al-Azhar Kairo ini saya dapatnya. Robun yaumiyun, ada amal yang diangkat setiap harian. Amal yang diangkat ke langit, laporan harian gitu loh. Laporan amal harian. Paham ya Pak ya? Nah itu, laporan amalan harian. Jadi kita jangan, ya apalagi yang usianya udah rada 50-60 itu kan, ini kudu tahu gitu ya. Iya, jangan sampai waktu di... Udah deket-deket ya. Laporan harian, lagi tidur, ya. Laporan harian. Lagi ngopi. Ya. Lagi ngopi. Sholat subuhnya di rumah, ya. Nah ini coba ya. Gitu kan. Jadi ada robun ramiun, itu ada pengangkatan atau laporan amal harian sifatnya. Ya. Yakunu zalika fi sholatil fajri wa sholatil asar. Ini terjadi adanya pada sholat fajar, sholat subuh. Sholat fajar maksud sholat subuh. Sholat sunnah fajar maksud sholat sunnah subuh. Wa sholatil asri, dan sholat asar. Ingat itu. Jadi sholat asar sama sholat subuh itu amal yang diangkat setiap hari, setiap asar dan subuh. Kita ada di mana itu? Halo? Ada di mana itu? Masya Allah. Ada di masjid tidur Bang Jai. Tapi jemaah habis subuh tidurnya. Masya Allah. Yakunu zalika fi sholatil fajri wa sholatil asar. Nah itu terjadi pada sholat subuh dan sholat asar. Itu yang dinamakan laporan harian. Hah?
Ya tak? Iya. Makanya kan saya tulis tuh di masjid saya, Masjid Kuba Biru ya. Masjid Baitur Rahim karena kubahnya biru, dan Masjid Kuba Biru. Itu ada sebuah hadis bagaimana? Man sholat bardain daholal jannah. Barang siapa yang sholat bardain itu maksudnya subuh dan asar. Dua dingin. Mungkin di sana kan kalau udah musim dingin tuh asar aja udah dinginnya luar biasa. Ya dulu pergi haji musim dingin. Tahun 2000. Saya pergi haji terlama di dunia. Kenapa? Saya berangkat Desember 2001. Pulang 2002, Februari. Kan setahun itu. Ya, tanggal 31 itu tahun malam tahun baru di pesawat saya. Menghilang setahun itu. Menghilang setahun. Terlama itu. Pertama kali pakai kurs dolar itu. Pertama kali kurs. Ketika itu 25 juta. Tapi ya murah karena saya diberangkatkan oleh hamba Allah. Alhamdulillah. Ya, bersyukur buat saking pengennya udah ngiler banget, ngimpi mulu. Pengen lihat Ka'bah, akhirnya ada hamba Allah yang memberangkatkan. Sampai banget buat di rumah, anak bini pun dikasih oleh beliau. Subhanallah. Jadi kalau pengen ke sono biar nggak punya duit, ngimpi dulu, ngiler. Iya, pokoknya pengen jasa gitu. Insya Allah Allah bukakan. Ini kadang-kadang udah nggak punya duit, pengen ogah. Gue pengen banget ke Bali, ke Eropa, ke Australia yang nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Timbang ngimpi aja ogah. Iya, sampai ngimpi aja ogah. Iya, ngelihat gambar aja, ngelihat apa di tembok ogah, gambar Ka'bahnya. Itu. Ya orang sampai kalau begitu. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah ya, Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Kalau tadi itu muttafaqun alaih yang tadi itu. Ya, man sholat bardain daholal, barang siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga. Nah, itu hadisnya muttafaqun alaih kalau salah itu. Kalau ini dari Abu Hurairah ini. Tapi ini muttafaqun alaih juga. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah enggak ada yang selawat. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ketika sahabat bertanya, Rasul, bagaimana saya berselawat dengan engkau gitu kan. Kata Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Jadi berselawat jangan hanya pada Nabi tapi pada keluarga. Bisa ya? Qala, kemudian Nabi bersabda, ya ta'aqobuna fikum. Apa ya ta'aqobuna? Ta'aqoba itu apa? Bergantian, bergiliran. Bergiliran? Ya. Kayak satpam kan bergiliran kan? Nah, selesai gantian gitu kan? Ganti yang jaga siang, jaga malam. Nah, satpam seperti itu begitu kan? Sama malaikat juga. Malaikat penjaga siang bergantian dengan malaikat penjaga malam. Itu namanya yata akobuna. Bikum, yaitu di tengah-tengah kalian, apa itu? Malaikatun bilaili. Malaikat penjaga malam. Wa malaikatun bin nahari. Dan malaikat penjaga siang. Saling bergantian. Ganti sip. Pergantiannya pada waktu asar dan subuh. Malaikat kumpul pada waktu subuh dan asar. Sementara kita ada di mana itu? Andre? Ada di mana kita itu? Malaikat itu kumpul pada waktu subuh dan asar. Pergantian sip, tugas. Malaikat siang, malaikat malam. Malaikat malam tuh subuh ngantor. Ngepos karena udah selesai. Malaikat penjaga siang datang. Kumpullah malaikat penjaga siang malam di situ. Kumpul pas waktu sholat subuh dan asar. Nah kita ada di mana itu? Ya kan? Gitu ya, ta'aqobuna minkum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asar. Dan mereka berkumpul, ya jam itu berkumpul. Waktu sholat fajar, sholat subuh dan sholat ketemu mereka kumpul di situ. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih berarti hadis Bukhari Al-Bukhari wa Muslim. Kalau Bukhari pakai alam alif, Al-Bukhari wa Muslimun. Ya, itu kumpul pada saat itu. Kemudian setelah itu naiklah itu. Yang penjaga malam udah selesai subuh, naik dia ke langit, berikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Kemudian ditanya, "Hai malaikatku, itu si fulan ada di mana? Tadi waktu subuh itu." Nah, dilaporkan, oh dia sedang sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Mumpung lagi cakep, matiin deh kalau gitu.
Jangan ngomong mati mulu, masih muda. Iya. Bini baru atu. Iya. Biar nggak tegang. Iya, benar. Itu ya. Begitu juga di waktu asar. Malaikat penjaga siang selesai. Maka dia ngepost di waktu asar. Nah, begitu juga malaikat yang akan bersiap menjaga malam, ketemu juga di asar. Ngampro kan ketemu. Disitulah mereka bertemu. Kemudian setelah itu menyaksikan orang yang sholat asar, kemudian naik ke langit. Itu malaikat penjaga siang kan sudah selesai. Ditanya oleh Allah, itu si fulan ada di mana tadi itu waktu asar? Oh, ada di kebun, ada di sawah, ada di kantor sedang sibuk urusan dunia. Ketiduran. Mending tiduran, sengaja tidur. Maka dicatat sebagai orang minal khosirin, orang yang merugi. Masya Allah. Yang kedua, Rob'un usbu'yun, laporan mingguan. Ternyata ada laporan mingguan. Diangkat setiap seminggu sekali amal ibadah kita. Udah tahu? Siapa yang tahu? Belum. Inilah perlunya ngaji. Inilah kita perlunya ngobrol-ngobrol tentang agama, betul ya? Betul. Kalau harian udah tahu kan? Bang Gia udah tahu Bang harian? Udah. Setiap asar dan subuh dan asar. Kalau bisa jangan sampai menghilang itu. Ya sekali-kali menghilang nggak apa kalau darurat. Tapi kalau menghilang terus jadi malaikat nggak ada catatannya nanti. Jadi Rob'un usbu'yun itu laporan mingguan. Amal ibadah kita diangkat setiap seminggu sekali. An Abi Hurairah. Kenapa Abi Hurairah? Karena Ghairun Munsharif. Kan isim alam ya. Qala berkata Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Udah MC-nya dulu yang gebung. Inna a'mal Bani Adam, sungguhnya amal-amal Bani Adam itu apa ini? Tu'radu kula Homis Lailatul Jum'ah. Tu'radu itu apa ya? Dipamerkan. Iya diangkat ya. Yaitu setiap hari Kamis. Iya tuh. Kula Homisin setiap hari Kamis Lailatul Jum'ah itu menjelang malam Jumat. Malam Jumat. Sore berarti. Iya. Malam Jumat. Kamis sampai kepada malam Jumat itu masih diangkat itu. Masya Allah ya. Pala tukbal, maka tidak akan diangkat amala qati'ir rahim. Amalan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Mengerikan. Marahan, kelamaan marahan. Iya. Jadi itu setiap hari Kamis amal ibadah kita diangkat seminggu sekali tuh. Itu mingguan tuh. Makanya Rasulullah SAW waktu ditanya, ya Rasulullah kenapa kau selalu berpuasa pada hari Senin? Kalau bahasa kitanya ya, kata Nabi ulidu fihi, kan aku dilahirkan hari Senin. Pada dilahirkan hari apa? Jumat. Kok sama saya? Kok rezekinya beda ya? Iya, tapi kan rezeki beda macam-macam bentuknya ya. Rezeki itu ada bentuknya benda, ada bentuknya ilmu, macam-macam kan ya. Gitu. Iya nih. Rezekinya beda ini, gampang ini. Tapi saya kebagian terus alhamdulillah. Amin. Tadi juga dikirim tuh biasa bulanan. Alhamdulillah. Mabruk. Mabruk berkah. Amin. Jadi itu disunatkan puasa kelahiran. Hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis. Alhamdulillah. Malah dapat 2. 1 puasa kelahiran, 2 puasa hari Kamis. Amin. Jarang puasa kayak. Lah. Ngapa ya Ustadz? Terus yang kedua, ya Rasul, kenapa kau selalu berpuasa pada hari Kamis? Kata Nabi, karena pada hari itu diangkat amal ibadah mingguan. Dan aku senang, aku berpuasa, amalku diangkat, aku sedang berpuasa pada hari Kamis. Makanya Nabi selalu berpuasa hari Kamis. Yaumil Khamis. Paham ya? Nah, itu amal ibadah yang diangkat sifatnya mingguan. Yaitu tu'radu kula khamisi lailati jum'ah. Fala tukbal, ini yang mengerikan ini. Fala tukbal amala qati'ir rahim. Rawahu Ahmad. Dan tidak akan diangkat orang yang memutuskan tali rahim. Sama saudara 7 mulut enggak lebaran. Iya, marahan. Pokoknya sampai 7 turunan gua enggak bakal datang ke rumah lu. Ini ditolak amal ibadahnya ini. Enggak akan diangkat itu. Kagak ada ujungnya itu marah. Itu marah kagak ada ujungnya. Marah pakai 7 turunan. Emang umurnya panjang yakin? Betul nggak? Makai 7 lebaran. Emang umur kita berapa panjang? Kita tahu umur kita sampai 7 lebaran nyampe. Betul nggak? Jangankan sampai 7 lebaran, 3 hari nggak gencetan senjata, haram hukumnya.
Marah sama saudara, sama tetangga 3 hari nggak bayar, haram hukum. La yahilu li muslimin ayajuro akhahu fawqa salasi layal. Tidak halal, maksudnya haram. Seorang muslim marah dengan saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Payuridu haja wa yuridu haja. Kemudian yaltaqiyani, kemudian di tengah jalan dia ketemu, tapi masih marahan nih ceritanya. Ketemu dia. Payuridu haja wa yuridu haja. Yang satu melengos kanan, satu melengos buang muka. Keras kepala, saking gengsi. Wa khairuhu ma alladzi yabda'u bisalam. Kata Nabi, siapa yang paling bagus? Siapa yang pertama kali senyum? Siapa yang pertama kali beri salam? Perdamaian. Itu yang terbaik. Bukan yang tua, bukan yang muda, bukan yang salah, tidak salah. Biar dia tidak salah, tapi kalau demi persaudaraan dia ngajak baedulan, itu yang terbaik di hadapan Allah. Betul nggak? Marah tuh kagak enak lu, Pak. Bagaimana kalau ketemunya di gang? Bagaimana kalau ketemunya di galangan di tengah sawah? Mau kemana coba? Mau lari kemana? Ke kanan sawah, ke kiri sana, nyeblok. Kependam di sawah, lumpur. Ketemu di gang, mau kemana coba? Kalau bermusuhan. Ini ketemu bukan nyuluk salam duluan. Di dunia aja udah sempit, bagaimana di alam kubur? Makanya hadisnya berat. La yadkhulul jannata. Jannahnya itu apa ya? Isim maf'ul muqaddam itu. Tidak akan masuk surga qati'un. Fa'ilnya mu'akhar. Ini berarti sangat penting. Tidak akan masuk surga qati'un ay qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tali persaudaraan ini dia mengatakan yang ada hubungan darah terutama nasab. Ya, sama saudara kandung, sama encang, mancing, marah. Sampai berbulan-bulan, Masya Allah. Tahunan. Orang 3 hari, lebih dari 3 aja udah haram. Ancamannya nggak masuk surga itu. Subhanallah. Benar. Nauzubillah. Dan tidak diangkat pada hari Kamis itu, laporan minggu itu ditolak itu orang yang memutuskan tali persaudaraan itu. Berat ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Ada lagi yang ke berapa? Yang tahunan ya? Ada lagi yang tahunan. Ada lagi. Satu lagi berarti ya, silakan. Ada. Yang tahunan. Harian sudah. Mingguan itu pada sudah. waktu subuh dan asar. Mingguan sudah pada hari Kamis sampai malam Jumat. Dan sekarang yang tahunan. Robun sanawiyun. Ya. Bulanan laporan tahunan. Bulanan nggak ada bulanan. Tadi kan udah. Nggak, tadi kan harian sama nggak ada bulanan, nggak ada. Iya. Bulan pesen. Nggak ada. Iya. Kelewat itu omongannya. Robun sanawiyun. Yaitu tahunan. Kan udah ketutup di mingguan sama harian. Oh iya. Robun sanawiyun yaitu laporan tahun, laporan amal yang sifatnya tahunan. Rutin setiap tahun. Wa yakunu zalika fi syahri Sya'ban, dan itu adanya pada bulan Sya'ban nih, bulan ini. Sebentar lagi amal kita diangkat oleh Allah ke langit, dilaporkan. Lebih banyak amal solehnya apa lebih banyak amal toleh? Toleh itu amal masih. Lebih banyak kebaikannya apa lebih banyak kejahatannya? Ya? Itu sangat menentukan itu. Itu ya. Itu ya yakunu zalika fi syahri Sya'ban, dan itu ada pada bulan Sya'ban. Di mana itu bulan Sya'bannya? Yaitu adalah pada, ada yang mengatakan tadi sudah kita bahas ya, Lailatan nisfi min pada malam pertengahan Sya'ban. Nah, pertengahan Sya'ban itu yang mana? Karena pertengahan Sya'ban itu ada 2. Kalau kita belah 2, 15 hari sebelumnya, 15 selasanya. Apa malam 15 apa malam 16? Ya, ini kan terserah keyakinannya, karena memang ada 2 pendapat saya lihat. Kalau saya di masjid saya sudah biasa malam 15. Tapi ada juga yang mengatakan nisful sani, separuh Saban yang kedua, berarti malam 16. Di situ ya, fa Allah amalal ibad kula bi hadzal syahr. Allah itu akan mengangkat seluruh amal hamba-hambanya pada malam itu. Bi hadzal syahr, pada bulan Sya'ban. Kapan? Kalau kita lihat hadis tadi yang saya bacakan itu, yang dimaksud ada Lailatan nisfi min Sya'ban, itu pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Itu yang akan diangkat amal manusia itu. Hah? Iya, tadi kan saya sudah bacakan hadisnya itu dari Muaz ya, Muaz bin Jabal. Ila qala
Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma sholli wa sallim wa barik yattali'ullahu alaih. ila jami khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Begitu tadi ya. Gitu. Wah, Allah itu akan mengamati kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, yaitu payu gefaru li jami'i khalqihi, dan akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya illa musyrikin, kecuali orang yang musyrik dan musyahinin, yaitu orang yang pendengki. Itu hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau kita lihat di sini itu kemungkinan besar berarti pada diangkatnya itu pertengahan Sya'ban. Maka oleh karena itulah kita dianjurkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, kita pertengahannya itu kita masih dalam keadaan ibadah. Apalagi waktu nisfu Sya'ban itu siangnya kita berpuasa, atau kemarinnya sebelum malamnya kita siangnya udah berpuasa. Sangat bagus itu. Ya diamati aja, dilihat nanti di kalender ya, di almanak gitu. Malam Minggu ya. Iya, itu mah malam nisfu Sya'ban maghrib pada ngeliat sumur. Itu mah sumur gali ya. Jakarta melebek-melebek, wallahu alam bisawab. Saya juga begitu ikut-ikutan. Enggak tahu ilmunya. Ini masih di SD saya segitu. Dulu berebut ambil air, dulu kan air mentah kan ya? Iya. Dulu mah semua air mentah diambil, maghrib itu katanya melebek itu dibawa ke musola. Bukan musola, dulu melanggar. Bawa ke langgar masjid. Tapi sholat nggak boleh dilanggar. Hah? Sholat nggak boleh dilanggar. Nggak boleh dilanggar di masjid. Di musola, di masjid jangan dilanggar. Iya, jangan dilanggar sholat. Udah ya? Tadi siapa sih nanya terakhir? Nah, itu ya. Jadi laporan amal itu Pak ada yang sifatnya harian, mingguan dan tahunan. Nah, Bulanan lagi dipesan. hah? Bulanan lagi dipesan. Iya. Jadi setahun itu kan banyak tuh. Nah, mudah-mudahan saya lebih banyak kebaikannya. Yang berdosa segeralah bertobat. Sebelum datang malam nisfu, sudah bertobat, nanti begitu diangkat, oh dia sudah bertobat itu sebagai ahli tobat. Subhanallah. Nah, yang banyak amal soleh diurus sebagai ahli ibadah. Masya Allah. Amin ya rabbal Alamin. wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah kaji kita pada malam hari ini, namun saya ingin bertanya coba teman-teman di studio, semua jamaah di studio, kenapa Rasul suka puasa hari Senin? Kelahirannya. Karena hari kelahirannya. Kenapa puasa hari Kamis? Nah, terus boleh nggak kita marahan sama saudara lebih dari 3 hari? Nah, itulah manfaatnya kita ngaji pada malam hari ini. Dari yang semula kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Itu namanya kita bertambah ilmu. Dan sebelum kita akhiri, saatnya closing statement Kiai. Iya. Silakan. Closing kali ini kita baca qasidah Ramadan. Kita nyanyi ya. Qasidah Ramadan sebagai ungkapan keimanan dan kesenangan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah sehingga kita bisa selamat, lancar, berkah masuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ayo bareng, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya qadimal an, antali goya marami, bikudumika yanjaliran, wa yazulul igtimami, Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami,
marhaban syahrul qiyami, marhaban ya qurrata ayan, ya shifa kulli siqami, anta musim kulli ihsan, litawani ya musyarab bidawami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami, wassalatullahi maban bajru jalili zalami, tataqasyanas la adnan ahmadum bat ratamami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Jadi marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Ramadan itu ada kata Ramadan ya Ramadu, artinya panas, membakar. Jadi bulan yang membakar segala dosa-dosa, nafsu yang tentunya nafsu yang negatif ya. Marhaban syahrul siyam, wahai selamat datang bulan puasa di siang hari. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrul qiyami, yaitu selamat datang wahai bulan yang beribadah di malam hari. Tarawih itu termasuk qiyam ya. Ya, jadi syahrul qiyam, bulan yang beribadah di malam hari. Banyak beribadah di malam hari. Bukan ngayap, keluyuran. Bulan Ramadan ibadah. Ya. Ibadah, salat tarawih, itikaf, baca Quran, ya, dan lain-lain. Termasuk sahur itu termasuk ibadah. Sahur itu termasuk ibadah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Ya. Tasaharu fa inna fi sahur barokah. Nanti lihat di channel Darul Aman itu banyak rekaman-rekaman puasa Ramadan yang saya tahun yang lalu masalah itu. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah, sehingga bisa memanfaatkan bulan Sya'ban ini sampai datangnya bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa baligna Ramadan waghfir lana dzunubana. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian An-Nahdiyah di studio, demikian kaji kita pada malam hari ini. Dan kaji kita malam ini kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, nantikan kembali channel-channel kami selanjutnya di episode ke-15 mendatang. Dan episode ke-14 ini semoga memberikan manfaat yang banyak untuk pemirsa di rumah dan pada siapapun yang menyaksikan ini. Dan saya sebagai wawancara Hendra Tuko dan Gus Haitami sebagai narasumber mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.